Unfortunately, the cost associated with achieving a one-to-one teacher-to-student ratio would be astronomical. Kalau pendidikan personalized, dosennya satu, mahasiswa satu, langsung dosen mahasiswa satu, bangkrut. Blended learning promises to change everything. When the equation is raised to the power of blended learning, teachers can leverage adaptive technology to exponentially scale individualized instruction for each and every student. This also gives teachers more time for planning, analysis, and student support. Teachers use blended learning to facilitate instruction based on each student's unique learning needs, using a combination of one-on-one time with the teacher, peer group interactions, traditional teacher-led lessons, tutoring, and digital tools and content. Online programs help teachers identify student achievement gaps in real time. Students receive feedback where they need it most, allowing them to advance upon mastery. Technology lets students learn anywhere and anytime, building skills for lifelong learning. Student-centered learning is no longer just a dream. Teachers can now meet all students where they are and help them learn and grow at their own speed and how they learn best. Fueled by the exponential power of blended learning, true student-centered learning is achievable, manageable, and scalable for each and every student. Let's meet the needs of 21st century students. Terima kasih. Kembali ke laptop. Yaitu Bapak, Ibu yang saya hormati, kerisauan kita bersama seperti itu. Makanya kalau kita nggak berubah tadi, hasil singkat cerita, saya sebetulnya pengen yang duduk di sini itu wakil direktur 2, atau yang mewakili, atau yang tenaga ahlinya, sebetulnya begitu. Soalnya nyekel duit wakil direktur 2. Jadi hak nanti ke depan Bapak Ibu, kampus kalau infrastruktur teknologi informasinya tidak kuat, nyuwun sewu, siap-siap. Tadi Pak Wakil 1 sambatan katanya dibuatkan aplikasi, tetangga saya katanya begitu. Selamat nggak saya gitu, nggak kampus saya. Makanya minta maaf, kami di tempat kami, tapi nggak boleh membanding-bandingkan Pak. Ini masih diinisiasi kemarin. Inisiasi, kami tidak memakai jasa dari sebelah. Kami buat bangun platform sendiri. Ya tadi yang disampaikan itu yang Bapak lihat di panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maaf Pak, di situ ada tertuliskan Student Center Learning. Pembelajaran berbasis kepada student. Kalau dulu, zaman dulu ada lecture center learning. Makanya kita rubah. Dan itu nggak mungkin student center learning itu kalau pakai cara klasik, nggak mungkin, impossible. Caranya apa? Yaitu tadi kita harus siapkan platform IT yang handal di kampus kita. Jangan sampai itu. Dan nanti ceritanya nanti kalau terkait dengan bagaimana ngatur MBKM itu kelihatannya harus satu workshop tersendiri nanti. Harusnya begitu. Ini kami fokus di kurikulum saja, nanti untuk ngatur seperti itu. Ya contoh sederhana aja mungkin yang pengalaman kemarin. Inbound yang datang ke kampus Bapak Ibu berapa mahasiswa? Tadi yang disampaikan Pak Wadir, inbound PMM, pertukaran mahasiswa Merdeka 90-an Pak. 90 ya. Saya tanya Pak, kalau 1000 yang datang ya Bapak? Nggak muat lah Pak. Belum lagi Nyon Sewu, kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu mahasiswa prodi saya bisa ngambil di prodi yang lain dengan dengan kompetensi yang berbeda. Ya. Saya pengen dapat nilai bagus, nanti tiba-tiba ngelompok di dosen yang royal nilai ini, gimana tuh? Merumput di situ, kelasnya jadi 2, misal harusnya dia satu kelas kan hanya 30, tiba-tiba di situ ngumpul semua, jadi kelasnya 100, ya Allah.
yaitu tadi solusinya Pak Telkom ada di sini. Siap. Itu tadi solusinya menggunakan platform. Sekarang sudah zamannya. Makanya di tempat kami ini gak promosi ya, cuma belum semua. Di BPNS kemarin alhamdulillah begitu. Kena pandemi kemarin Pak, alhamdulillah kan. Soalnya apa? Dosen tak perkosa untuk membuat modul yang interaktif. Sehingga sekarang saya mengisi kursus di sini Pak. Saya ngajar di sana Pak. Saya ngajar 24 jam. Soalnya ada di platform. Anak-anak bisa mengakses modul saya 24 jam. Anytime, anywhere, di mana saja. Dan kita buat banyak Pak platform macam-macam. Apa? Jadi ketika kuliah anak-anak biasanya nakal, di skip. Ya. Kalau itu enggak, jadi kita lock screen kan. Itu lock screen. Habis itu nanti di tengah-tengah interrupt ada quiz. Kuliah lagi, tengah-tengah interrupt ada quiz lagi. Sampai selesai Pak. Nanti begitu selesai mengerjakan kuisnya, baru nilainya masuk. Kalau lulus, kalau nggak lulus ya harus ulang lagi. Kalau nggak lulus ulang lagi. Kalau nggak lulus dia kenapa? Karena dia nggak bisa mengakses next module. Kita lock. Nah, e-learning kita sudah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu kita kedatangan tamu mahasiswa 1000, tenang aja. Yang penting ada garansinya Pak Telkom. Makanya kok saya tadi terpesona Bapak ada di sini itu, wah cocok ini aku. Cuma sayang bahwa dua-duanya enggak ada ya. Yang betul-betul. Ya itu ya, ini secara garis besar terkait dengan pengembangan kita ke depan. Kalau kita tidak mau seperti itu, ya siap-siap. Ya. Pak, ini gimana? Ya nanti aja. Jangan pesimis. Kita optimis. Pelan-pelan. Kita pun membangun di sana kemarin modular, step by step. Dan sekarang pun juga masih jauh dari sempurna. Jadi nanti yang saya diskusikan di sini sebetulnya ada 6 poin ini. 6 poin ini. Jadi terkait dengan kurikulum mesti harus mengacu ke visinya Polnop. Polnop sudah men-state internasional 2045. Makanya kami tambahkan nanti di sini adalah mekanisme akreditasi internasional versi IABEE. Alhamdulillah Pak, informasi kita sudah punya, Indonesia sudah punya lembaga akreditasi internasional dan terregistrasi di IEA, International Engineering Alliance. IABEE itu terregistrasi karena yang sudah masuk di sana sudah menjadi signatory member itu adalah Washington Accord untuk akademik. Nah, untuk vokasi itu masuk dalam kelompok namanya Sydney Accord. Nah, Sydney Accord ini masih pada tahap awal. Kemarin alhamdulillah saya terlibat di dalam penyusunan instrumen untuk Sydney Accord. Nah, tahun ini yang menjadi kelinci percobaan. Jadi untuk menjadi anggota member di Sydney Accord di International Engineering Alliance itu harus mengakses untuk menjadi professional member. Setelah professional member nanti kalau mereka menyetujui di review lulus nanti baru naik ke signatory member. Nah sebelum itu ini harus mengakses dan kemarin yang jadi kelinci percobaan 3 program studi. PPNS 1 program studi, PEN 1 program studi, PNJ 1 program studi, dan kita semua langsung terbantai. Jadi nanti ada lesson learn akan saya sampaikan ke jenengan supaya jenengan nanti kalau mau merevisi kurikulum nanti bisa langsung diarahkan ke internasional supaya nanti bahasa Jawa ini tidak mindon gawe ini. Yang Jawa itu minta maaf ya, ini ngerti bahasa Jawa ya, yang nggak ngerti Kemudian yang ketiga ini kita akan juga merujuk ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang tadi salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu, dan alhamdulillah dengan platform kami di PPNS kemarin
tahun 2022 pecah rekor. Jadi yang masuk inbound untuk program, tapi programnya bukan BM tapi WMK, program WMK tembus yang dari luar itu 250 mahasiswa. 250 mahasiswa. Jadi total yang kita handle untuk program Wirausaha Merdeka itu 1067 mahasiswa. Itu tenang, kalau nggak punya platform nangis, nggak mungkin, ya. Itu salah satu. Makanya sebetulnya kemarin kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu harusnya itu dari pemerintah kasih tahu, ini loh clue-nya. Tapi ternyata akhirnya kita nyari-nyari sendiri, alhamdulillah ketemu clue-nya. Kemudian yang keempat yaitu tadi standar akreditasi internasional. Kemudian yang kelima, kita otomatis mengacu pada panduan yang terbaru tadi sampaikan, yakni panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi tahun 2022 yang baru selesai disosialisasikan kemarin, dan baru belum selesai muncul Permen nomor 6, Permen 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Ya, next. Tadi sampai setengah 12 ya. Wah, kurang banget. Ini ya perlu diperhatikan, ada PP nomor 57 2021 tentang standar pendidikan nasional tadi. Di situ tertulis standar kompetensi lulusan. Ini amanah ini, dan ini kalau nggak salah di panduan kurikulum vokasi ini belum terstate dengan jelas. Yang ini ada tapi belum terstate dengan jelas. Makanya tadi dari asosiasi tadi siapa tadi Pak yang cerita tentang standar kompetensi? Pak Herman ya. Yang ada berapa unit tadi? 15 unit ya. 15 unit. Dan itu di panduan kurikulum nasional itu belum masuk. Belum masuk. Di situ dirumuskan sendiri standar kompetensi. Yang ada adalah merumuskan standar kompetensi hanya berdasarkan refer to KKNI, level KKNI saja. Tidak mengacu pada standar kompetensi atau skema kompetensi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Makanya tadi sebenarnya ketika kumpul di sini ini bagus. Tadi dari asosiasi profesi ada? Ada, alhamdulillah bagus. Ya itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini di PP nomor 57 tahun 2021. Bapak Ibu bisa lihat bab 7 sertifikat kompetensi bagaimana masuk itu diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Terakreditasi lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi. Loh, organisasi profesi ada yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Saya pengen tanya, di prodi teknik sipil ini kalau lulus anak-anak mendapatkan sertifikat kompetensi juga Pak ya? BNSP? Ada LSP-nya ya? Oh, alhamdulillah, sip. Nah, sudah terintegrasi dalam kurikulum belum? Sebagian. Nah, ditanya gitu. Padahal ya itu ternyata problemnya sama. Di tempat kami juga begitu kok. Coba kita makanya dari kerisauan itu maunya kita combine jadi satu di dalam terintegrasi di dalam kurikulum. Makanya yang jenengan kalau mau ngadopsi monggo silakan, kalau plek seperti yang ada di dalam panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi tahun 2022 monggo silakan. Itu yang terkait sertifikat kompetensi. Kemudian next monggo. Kemudian ini MBKM. Tadi saya sekilas membaca di tempat ini di buku panduan kurikulum tadi MBKM dimasukkan, tapi MBKM-nya hanya terbatas ya pada di apa namanya. Sebetulnya konfigurasinya seperti ini. Jadi di dalam PT yang lain magang dan lain sebagainya. Maaf, tadi Pak Wakil Direktur menyampaikan D4 berapa tadi? 40 SKS. Bayangkan kira-kira anak kita jadi apa kira-kira? 144 dikurangi 40 tinggal 104. 104 pun ini harus dikurangi lagi ini.
Yang ini kan sebetulnya ini yang kompetensi baru ini yang magang sama MBKM di PT lain kan. Kemudian ada lagi di situ. Ya, istilahnya kalau di total 40 lah. Kira-kira saya tanya, bagaimana caranya supaya pembelajaran itu tadi 104 SKS bisa sama dengan 144 SKS? Dosen ini Pak, bukan ini dosen ini. Ya itu susah, nggak mungkin. Makanya sebetulnya yang paling mungkin, maaf kembali lagi ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Kembali lagi caranya apa? Pakai platform. Kalau tanpa bantuan platform habis. Makanya di tempat kami PWNS pembelajaran teori wis lewat platform. Teori. Praktek ketemu praktek tinggal tahu anak. Kita sudah lihat hasil ngakses platform anak-anak itu apa? Waduh parah, itu sebagian kompetensi nomor sekian. Kita sudah tahu karena platform sudah begitu kita akses langsung nilainya keluar kan? Nilainya keluar. Sehingga anak-anak yang praktek ini, oh kamu belum kompeten, kamu ulangi lagi, akses lagi. Atau kita berikan penjelasan. Oh ternyata satu kelas yang nggak mudeng adalah yang poin nomor sekian. Kita jelaskan lebih detail, kemudian dilakukan praktek lebih ringkas. Maka MBKM ini tadi kita zip bisa. Maka kompetensinya tidak hilang. Maaf, di dalam apa itu jenenge namanya pendidikan vokasi Pak. Kalau di tempat kami istilah bahasa saya Pak, kompetensi harga mati katanya begitu. Kompetensi harga mati. Nggih. Ah ini. Oh iya. Wah ini. Waduh ya. Oh ini ayo bagus. Ya ini ya terkait MBKM nanti konfigurasinya adalah seperti ini, pengaturannya kita bisa lihat. Jadi magang ini bisa macam-macam. Makanya kalau di tempat kami terus terang Pak, kami pun nggak berani ngezip sampai 104. Kita sekarang nyoba ngezip itu minus 20. Jadi 124. Padahal kita sudah siapkan tool semacam itu. Kita pun baru berani nantang ngezip 124 SKS. Lah nak gak gawe platform, ya minta maaf. Kelihatannya ya berat ya. Nah ini yang dipilih lain ada seperti ini untuk belajar kompetensi baru, maka tidak tidak mustahil bisa dilakukan ini. Jadi direkomend ini di sebesar berapa ini 5 ya, 6, 7, 8 ya, ini 7 semester 8 ya itu balik lagi. Nah apa yang kita lakukan tadi, kami karena amanah dari profesi itu adalah tadi skema kompetensi yang kami lakukan ini Pak. Kenapa kok bisa di zip 120? Ini caranya seperti ini Pak, kita buat matrik Pak. Ini seluruh mata kuliah, bukan hanya seluruh mata kuliah, seluruh bahan kajian. Seluruh bahan kajian selama 8 semester itu kita map begitu. Kemudian langsung kita mapping dengan unit-unit kompetensi. Enggak hanya unitnya, elemennya kan di bawah kan skema kompetensi itu ada unitnya, ada elemen-elemen, ada performance indikatornya. Kita mapping di situ Bang. Begitu. Nanti yang enggak penting-penting, yang enggak mendukung coret bahan kajiannya. Yang mendukung coret. Itu karena itu amanah yang pertama itu. Apalagi tadi yang dari asosiasi profesi atau dari industri itu sudah meminta menunggu itu, makanya itu. Kemudian kalau kita di sini Pak belum ada usulan skema baru. Jadi kalau ini ada prodi itu nggak nyambung sama sekali Pak. Ternyata begitu di tracing itu Pak, ternyata ada yang nggak nyambung.
nyambung. Akhirnya kalau nggak nyambung disuruh membuat skema baru. Atau nyambung tapi sebagian, maka bisa diverifikasi skema dan lain sebagainya. Karena masing-masing prodi unik. Dan ini bukan satu-satunya Bapak Ibu. Minta Bapak Ibu, ini bukan satu-satunya. Karena alumni kita tidak hanya untuk bekerja di situ. Alumni kita juga ada tanggung jawab untuk kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di tempat kami sering mereka mungkin mau melanjutkan kuliah. Makanya ini tidak serta-merta kita buang. Makanya kenapa kok kami dengan cara seperti ini nggak berani ngedrop sebanyak 40 SKS? Karena ya itu tadi ada amanah-amanah seperti itu yang ganjel sehingga kita hanya bisa seperti itu. Ya. Beberapa matkul atau CPMK atau topik tidak mendukung skema kompetensi prodi tetap dijajarkan ya. Jika mendukung, nah ini tetap ada kalau mendukung akreditasi internasional. Kalau nggak mendukung, semuanya baru kita drop. Direduksi, ini makulnya kan bisa direduksi atau di merger. Nah itu cara mengoptimumkan perkuliahan. Ini yang kembali. Ini MBKM tadi hati-hati, kalau tidak hati-hati seperti ini enak MBKM fleksibilitas tinggi. Nah, tantangannya ini tadi kompetensi lulusan menurun kalau tidak disertai dengan tools yang benar. Apalagi Nyun Sewu kemarin kan banyak begitu kebijakan MBKM dilemparkan langsung Pak, ada satu institusi nggak saya sebutkan diuji kompetensi nggak ono sing lulus, nggak ada, fail semua, nggak ada yang pas. Gara-gara apa? Langsung ditelan mentah-mentah kebijakan dari pemerintah. Sebenarnya kebijakan pemerintah bagus, tapi ya itu tadi sayang tidak diberi intro yang lengkap. Cara ngaturnya ya opo, terserah awakmu. Saya minta maaf bahasa Jawa lagi. Ya. Terus akreditasi internasional belum mengakomodir. Ini Pak, hati-hati. Kalau Bapak tadi mau link akreditasi internasional, MBKM ini belum diakomodir. Kenapa? Kalau akreditasi internasional itu rigid sekali. Tidak boleh ada satupun yang keluar dari learning outcome. Rigid. Nah ini bagaimana menggabungkan antara yang fleksibel sama yang solid, yang rigid. Nah ini yang agak repot memang. Makanya kalau saya di ilmu material Pak, itu bisa kita gabungkan. Yang bisa adalah melalui surface hardening, yang dikeraskan di permukaan saja, yang di dalamnya tetap lentur. Nah itu kalau di logam, kalau di beton ada juga gitu Pak. Makanya nanti juga ada yang kita tetap pertahankan lentur, ada yang kita pertahankan rigid, sehingga nanti walaupun apapun nanti bisa kita akses pakai akreditasi internasional. Nah itu begitu ceritanya begitu. Terus distribusi kelas tidak merata, fasilitas lab tidak memadai. Nah ini tantangannya tadi dan jawabannya tadi dengan memakai platform. Bahkan lab pun juga kemarin kita sudah rencanakan, cuma gara pandeminya berhenti. Begitu pandemi kemarin kami inisiatif Pak, lab-lab itu kita buat virtual laboratory, kita buat remote laboratory. Jadi ada laboratorium kontrol otomasi itu, anak-anak bisa praktek dari rumah. PLC itu jadi komputernya kita semua sudah diinstal di situ. Anak-anak praktek pakai virtual desktop. Dari rumah dia pakai virtual desktop, alatnya betul-betul working dan diberi kamera, dan anak bisa langsung live lihat hasil rakitan dia dari rumah. Itu contoh seperti itu. Jadi kalau seperti itu MBKM yang praktek berapapun it's okay, no problem. Makanya tadi saya sampaikan kalau Mak Wadid 2 ada bagus ini. kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Nah ini kemarin kalau saya mendengarkan langsung dari Pak Nadiem nih, kebijakan ini untuk ngatur MBKM ini loh Pak, nggak ada teknis, juknisnya nggak ada, diserahkan langsung, wes sakarepmu katanya Pak Madrim. Ya ini terserah, diserahkan ke institusi.
Kemudian kalau Pak Wikan, skillnya dikurangi, gitu. Pak Wikan gitu. Dulu ya. Kalau kami di PPNS ini, tadi sudah kami lakukan. Jadi ini efisiensi kurikulum, kemudian modul pembelajarannya berbasis e-learning, kemudian dan macam-macam ya ini. Ini clue kami, Pak. Tadi katanya Pak Madir 1 IKU nomor 7 ya, belum terpenuhi tadi. Nah ini kalau kami begitu. Matkul PPNS diafiliasikan ke prodi. Nah ini kalau kami semua prodi karena beririsan, maka kode mata kuliahnya kita ambilkan kode mata kuliah prodi. Kalau ditanya dari kementerian, ada yang mengambil mata kuliah di prodi yang lain? Ada. Buktinya apa? Ini kodenya. Contoh, semua tadi sampaikan kan, di tempat kami ada prodi teknik keselamatan dan kesehatan kerja, teknik K3. Semua prodi itu kan ada mata kuliah K3. Kita afiliasikan ke prodi K3, berarti kan prodi saya berarti ngambil mata kuliah di prodi K3. Dari mana? Loh, virtual, buktinya ada, jejak digitalnya ada kok. Kalau mau diakreditasi silahkan, ready. Itu jawabannya begitu. Itu berkahnya pandemi, Pak. OJT masuk dalam program belajar. Kemarin kami memang kalau kami sejak dulu kurikulum sudah kita set ada on the job training 1 semester. Bahkan di kurikulum yang kemarin kita set opsional boleh 2 semester. Opsional. Apa? Sebetulnya 9 semester itu adalah 1 semester itu magang di dalam PPNS di project based learning-nya PPNS. Kemudian yang 1 semester langsung di industri. Jadi 1 semester. Kalau di PPNS enak, ada project based learning sehingga ketercapaian CPL-nya bisa terkontrol. Kalau di industri kelemahannya seperti itu. Kadang target CPMK-nya tidak akan terpenuhi. Ya kalau proyeknya ada, pas nggak ono, nggak bisa menggaransi. Makanya yang saya sampaikan tadi, yang di industri itu di tempat kami jadinya nanti ke depan opsional. Kenapa? Kalau sudah praktek di magang di industri di PPNS sendiri, otomatis learning outcome-nya bisa kita kontrol semua. Dan sebagai syarat uji kompetensi sudah magang terpenuhi. Kenapa? Karena magangnya betul-betul di teaching factory atau di project based learning yang ada di PPNS sehingga tidak menyalahi aturan BNSP. Sudah uji kompetensi oke. Nah di industri kalau dia magang di kompetensi yang inline berarti menambah khazanah penguatan kompetensi bagi si mahasiswa. Kalau enggak, dia boleh ambil program ISMA, bisa ambil program macam-macam sakarpe lah dan lain sebagainya, atau yang aneh-aneh itu silahkan. Apa itu tadi merdeka apa ngajar, Merdeka belajar dan seterusnya. Yang 8 program itu silahkan, tapi tetap under supervise dari prodi. Artinya anak ini betul-betul learning outcome-nya sudah terpenuhi belum? CPMK, CPL-nya sudah terpenuhi belum? Kalau terpenuhi baru diizinkan. Nggak serta-merta dilepas, Pak. Ada program, langsung rame-rame lepas. Wah, ya itu hati-hati nanti. Nanti kalau akreditasi internasional ditanya, ya habis. Nah ini, azan ya, oke. Kita tunggu azan kalau gitu. Sudah lewat. Enggak apa Pak, tambahan waktu 15 menit Pak. Iya. 12.45. Ini adanya bersangkutan. Nggak lihat. Itu dulu sampai selesai sebentar. Depannya maunya seperti ini dulu. Integrated multidisciplinary project based learning. Model pendidikan ini, sekali lagi, model pendidikan project based learning dan integrated multidisciplinary project based learning itu adalah model pendidikan yang direkomendasi akreditasi internasional. Sekali lagi, model pembelajaran ini adalah yang direkomendasi oleh akreditasi internasional baik Washington Accord maupun Sydney Accord.
Apa ini Pak? Integrated multidisciplinary. Ini salah satu kriteria, nanti saya tunjukkan di akreditasi internasional IABI juga ini. Jadi ini multidisciplinary, anak-anak mahasiswa itu mengerjakan project. Project itu melibatkan mahasiswa lintas program studi, lintas program studi, lintas semester, duduk bareng dalam tim. Makanya ini Pak, communication skill ya, yang disampaikan Pak Abdul tadi akan langsung di-train di dalam kampus. Bahkan nanti akan berhadapan juga dengan stakeholder. Jadi proyeknya adalah real world project. Makanya di dalam istilah akreditasi internasional itu namanya WIL, bukan wanita idaman lain, tapi World Integrated Learning. Dalam istilah akreditasi internasional seperti itu, dan itu menjadi standar pembelajaran yang akan datang. Makanya hati-hati Bapak-bapak, ini kalau sudah mulai perlu dinaikkan ke level ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ini adalah entry levelnya teaching factory, naik ke project based learning, naik lagi integrated multidisciplinary project based learning. Ada lagi Pak, ini step ini di atasnya lagi apa? Company based learning. Nah ini di atasnya lagi, tapi saya nggak mau nanti terlaluan Pak. Ini yang standarnya IABI seperti ini.